Shalom saudara, tahukah kalian bahwa data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan bahwa hampir 60% kasus kekerasan menimpa perempuan dan anak terjadi di rumah. Kekerasan psikologis, finansial, dan fisik dalam keluarga meninggalkan trauma yang berdampak sampai ke generasi berikutnya. Rumah yang seharusnya menjadi tempat perlindungan justru sering berubah menjadi tempat luka terdalam. Namun, Allah memberikan janji penebusan untuk memulihkan dan menyembuhkan setiap hubungan yang rusak. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai keluarga ditebus dan diutus Allah. Alkitab mengajarkan bahwa keluarga bukan sekedar hasil, budaya atau kesepakatan sosial, melainkan rancangan Allah sejak awal penciptaan. Sejak manusia diciptakan, Allah menetapkan pernikahan dan keluarga sebagai tempat manusia hidup dalam relasi, menjalankan tanggung jawab pengelola ciptaan, membangun keturunan dan taat kepadanya. Keluarga adalah institusi pertama yang Allah dirikan sebelum negara, sebelum budaya berkembang bahkan sebelum dosa masuk ke dunia. Karena itu, keluarga adalah ruang penting tempat kehendak Allah dinyatakan dan diwariskan dari generasi ke generasi. Namun, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, tidak hanya hubungan manusia dengan Allah yang terputus, tetapi relasi antar manusia, termasuk di dalam keluarga menjadi rusak. Dosa tidak hanya merusak individu, tetapi menciptakan pola kerusakan yang berulang dari generasi ke generasi. Namun, Allah tidak membiarkan keadaan ini. Sejak awal Ia sudah merancang keselamatan. Dalam Kejadian 3 ayat 15, Allah menjanjikan kemenangan atas dosa, dan rencana keselamatan itu akan digenapi melalui garis keturunan manusia, yaitu melalui keluarga. Ketika Yesus datang melalui silsilah keluarga yang nyata, bahkan keluarga yang tidak sempurna, Yesus lahir bukan di istana tetapi di dalam keluarga sederhana Yusuf dan Maria. Ini menunjukkan bahwa Allah bekerja melalui keluarga untuk menggenapi janjinya dan menyatakan kasih-Nya. Allah memilih keluarga bukan karena mereka sempurna, secara moral, stabil, atau memiliki reputasi baik, tetapi semata-mata karena anugerah dan kedaulatannya. Dari kisah Rahab dan Rut menunjukkan bahwa iman kepada Tuhan membuat mereka dipulihkan, bahkan dipakai dalam rencana keselamatan hingga masuk dalam silsilah Yesus. Ini menegaskan bahwa Allah tidak menunggu keluarga menjadi baik untuk dipakai. Ia memilih lalu memulihkan. Namun, keluarga bukanlah sumber keselamatan, hanya Kristus yang menyelamatkan. Keluarga hanyalah wadah tempat keselamatan itu dinyatakan. Penebusan Kristus tidak membuat keluarga langsung sempurna, tetapi memberi arah dan kuasa baru melalui Roh Kudus untuk hidup dalam kasih, pengampunan, dan ketaatan. Karena itu, keluarga yang ditebus bukan keluarga tanpa masalah, melainkan keluarga yang setiap hari hidup di dalam salib terus belajar bertobat, mengampuni, dan saling mengasihi dengan rela berkorban. Dalam perspektif Pentakostal, keluarga bukan hanya dipulihkan oleh keselamatan, tetapi juga diperlengkapi dan diutus untuk melayani dengan kuasa Roh Kudus. Keselamatan yang diterima tidak berhenti pada diri sendiri, melainkan keluarga menjadi saluran berkat bagi orang lain. Dalam Perjanjian Baru, keluarga orang percaya dipanggil menjadi saksi Kristus melalui kehidupan sehari-hari dengan menghadirkan nilai kerajaan Allah dalam hal-hal sederhana. Di rumah, saat menyelesaikan konflik, mendidik anak, dan berelasi dengan masyarakat. Panggilan ilahi keluarga ini dapat dimulai dari praktik-praktik nyata sebagai berikut. Yang pertama, keluarga Kristen dipanggil untuk menempatkan Kristus sebagai pusat kehidupan, sehingga setiap anggota hidup dalam kebenaran dan pimpinan Roh Kudus. Yang kedua, melihat keluarga bukan sekedar status sosial, tetapi panggilan rohani tempat iman, kasih, kuasa, dan tanggung jawab dijalani mulai dari rumah. Yang ketiga, keluarga juga perlu jujur mengakui adanya dosa dan luka, lalu membawanya kepada Kristus untuk dipulihkan. Keempat, membangun disiplin rohani seperti doa bersama, membaca firman, dan komunikasi yang terbuka. Keluarga dibangun semakin kuat. Kelima, menjadikan keluarga sebagai alat kesaksian bagi dunia, bukan karena sempurna, tetapi karena kehidupan yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Keluarga bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari rencana besar Allah. Allah menciptakan keluarga, dosa merusaknya. Kristus menebus, memulihkan, dan memperlengkapinya dengan kuasa Roh Kudus untuk siap diutus. Melalui keluarga-keluarga yang telah ditebus, meski tidak sempurna, Allah terus mengerjakan misi keselamatannya di dunia. Karena itu, keluarga Kristen dipanggil bukan hanya untuk diselamatkan, tetapi untuk hidup sebagai saksi Kristus dan menyatakan kemuliaan Allah dari generasi ke generasi. Saudara,
Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya, selamat pagi. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita memberikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Saya percaya hari ini adalah hari yang spesial bagi setiap kita. Tuhan Yesus bangkit bagi setiap kita, amin. Berikan tepuk tangan lebih meriah lagi. Katakan haleluya. Mari kita satukan hati di dalam doa. Syakara barata kala barata kala bersyikila barata kala barata kala bersyakara kala Ora barata kala barata kala barata kala bersyakara barata kala barata kala Syikila kami bersyukur Tuhan, kami meninggikan nama-Mu. Tuhan, di pagi yang indah ini ya Bapa. Terima kasih Engkau memberikan kesehatan, kekuatan yang baru Tuhan bagi kami ya Abah. Kami percaya Tuhan kasih karunia-Mu Tuhan melingkupi Tuhan setiap kami ya Abah. Terima kasih Tuhan Kau memberikan kesetiaan bagi kami sehingga kami bisa hadir bersama-sama Tuhan di tempat ini untuk memuji, menyembah, memuliakan Engkau ya Allah. Kami percaya yang sakit Tuhan akan sembuhkan oleh darah Yesus, yang berbeban berat Tuhan akan lepaskan, Tuhan akan menghibur, menguatkan Tuhan setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Hari ini Tuhan kami memperingati Tuhan di mana Engkau Tuhan bangkit bagi setiap kami ya Bapa. Kami merayakan Tuhan kebaikan-Mu Tuhan atas hidup kami Tuhan. Kami percaya ada kemenangan-kemenangan yang baru yang Tuhan berikan Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Materaikan Tuhan setiap kami Tuhan menjadi anak-anak yang setia Tuhan di dalam Engkau ya Bapa. Bila hari-hari kami Tuhan, kami bisa menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Karena kami tahu kami menyembah Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, yang sanggup melakukan Tuhan apapun Tuhan yang kami butuhkan Tuhan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa buat kebaikan-Mu Tuhan. Syapkan Tuhan setiap hati kami sehingga kami bisa memuji, menyembah, memuliakan Engkau ya Abba. Terima kasih ya Abba, beracarlah Tuhan di tengah-tengah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa, kita sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Mari kita sama-sama perkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malah petaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu.
Mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Katakan haleluya. Saya percaya kita bersuka cita, amin. Mari sama-sama kita tepuk tangan, kita gerakkan tubuh kita untuk menyembah, memuliakan Tuhan pada waktu hari ini.
luar biasa. Haleluya. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Kita persiapkan persembahan kita. Kita satukan hati kembali dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari Kau bangkit bagi setiap kami, Kau hidup bagi setiap kami. Kau kalahkan maut biar setiap kami hidup dalam kemenangan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami bangga punya Allah seperti Engkau yang hidup, yang menyertai perjalanan kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Biar pagi hari ini kami memberikan hati kami memberikan kehidupan kami, pujian, penyembahan, doa kami di hadirat-Mu. Setiap kami boleh menyembah di dalam roh dan kebenaran ya Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kami berdoa buat setiap persembahan-sembahan yang diberikan oleh anak-anak-Mu di tempat ini. Berkati setiap lumbung-lumbung anak-Mu ya Tuhan Yesus. Berkati setiap rumah tangga, berkati suami, istri, anak-anak, berkati setiap pekerjaan, berkati setiap sekolah anak-anak. Tuhan, kami berdoa penyertaan-Mu sempurna di tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan Yesus, setiap orang tua mendidik anaknya dengan benar dan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Berkati setiap pekerjaan mereka ya Tuhan. Kami berdoa 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Kami berdoa ucapan syukur kami, persembahan perpuluhan kami berdoa. Diberkati setiap anak-anak-Mu di tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa wadah ini Tuhan diberkati. Tambahkan jiwa-jiwa untuk memuji, menyembah di tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Biar persembahan kami menjadi dupa yang harum dan berkenan di hadirat-Mu. Terpuji, termulialah Engkau Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Selamat memberi semuanya. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah memuliakan Tuhan. Teruntuk kasih-Mu Yesus, Kau telah gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku.
Bapa. Kau memberikan damai bagi kami Tuhan, di mana di luar sana Tuhan kami tidak bisa Tuhan mendapatkannya Tuhan, tapi di dalam Engkau Tuhan kami diberikan Tuhan. Bila kasih-Mu Tuhan yang selalu melingkupi Tuhan setiap kami ya Bapa. Berikan kami hati yang lemah lembut ya Tuhan. Ajari kami untuk buka hati untuk Tuhan. Kami membangun hubungan kami dengan Engkau Tuhan di tempat ini Tuhan. Bila gaya hidup kami doa, puji
kasih-Mu sempurna Yesus. Kasih-Mu memulihkan kami, kasih-Mu menyembuhkan kami, kasih-Mu membebaskan kami, kasih-Mu menyelamatkan kami. Terima kasih. Saya bersyukur hari ini kami boleh hadir bersama keluarga kerajaan Allah di tempat ini. Kami tahu kehadiran kami berharga di hadapan-Mu, karena Engkau berotoritas kepada orang percaya yang mengundang kami untuk kami lebih lagi diberkati melalui firman. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus. Berarti kami Roh Kudus, sehingga memiliki pikiran Kristus. Kami mengerti karya salib-Mu buat hidup kami. Bahkan kemenangan yang Kau berikan, kemenangan yang Kau nyatakan, akan kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang baik, berbicarakan. Kami siap diam dalam hadirat-Mu untuk mendengarkan isi hati. Segala hormat, pujian, kuasa, kemuliaan, kemasyuran hanya bagi-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur dan berdoa. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Shalom. Tuhan Yesus baik, amin. Dan selalu baik. Pagi-pagi saya sudah dikasih hadiah. Haleluya, puji Tuhan. iPad-nya jatuh, jadi retak, tapi masih bisa berjalan. Dan yang lebih dahsyat lagi, saya lupa bawa iPad-nya. Tapi tetap saya perkatakan Tuhan Yesus baik. Hari ini kita akan pelajari sesuatu, dan sepertinya saya belum pernah bawakan pewahyuan ini. Ini sudah disampaikan 2 minggu yang lalu oleh Roh Kudus. Cuma ada beberapa nats yang saya tidak mengerti, saya tidak pahami. Tapi saya percaya kita pulang tidak sama dengan kita datang. Kita semua pulang bawa berkat keselamatan melalui salib Yesus. Karena kemenangan terjadi oleh karena adanya kebangkitan. Kalau Tuhan Yesus gak bangkit, kita adalah orang paling malang, orang paling yang sedih, karena kita gak dapat kebangkitan itu. Puji Tuhan, kita menyembah pribadi yang mengalahkan maut, yang bangkit buat kita, bahkan memberikan kemenangan buat kita. Dan lebih lagi, kebangkitan itu terjadi, bisa terjadi kalau ada kematian. Karena tidak ada kebangkitan tanpa kematian. Dan kita harus mati dari salib untuk mengalami kebangkitan. Kita semua harus mati dengan manusia lama kita untuk menjadi manusia baru dan mengalami kebangkitan. Gak ada yang bisa bangkit kalau tidak mati dulu. Orang tidur itu bangun. Bukan bangkit dari tidur, tapi bangun dari tidur. Tapi kita harus mati untuk bangkit, sama seperti Yesus yang telah mati dan bangkit. Hari ini satu paket Tuhan berikan tentang kematian dan kebangkitan. Seiring dengan baju yang dipakai para teman pelayanan, di dalamnya adalah kematian, di luarnya adalah kebangkitan. Saya kira bukan satu kebetulan, karena saya tidak pernah bicara tentang nats yang akan disampaikan minggu ini. Tapi Roh Kudus tahu, dan kita sebagai keluarga kerajaan Allah di Jemaat GB Pantai Permata mendapat minyak yang sama, sehingga selaras dengan sorga. Yang mari katakan yes. Sebelum kita mulai, kita nonton satu film dulu. Ini karya dari Puji Tuhan, kita punya Tuhan yang baik, Tuhan yang sayang sama kita. Kita semua adalah orang berdosa. Upah maut adalah mati selama-lamanya di
neraka. Kalau kita nggak diketemukan sama Tuhan Yesus, kita nggak dipilih, kita nggak dikasihi, kita nggak diubahkan, kita nggak diperbarui, yang pasti kita akan mati selama-lamanya. Tuhan tuh sayang sama kita. Bilang kiri kanan, Tuhan sayang sama kamu. Hari ini Roh Kudus akan ajarkan kita tentang pewahyuan sorga, 7 perkataan Yesus di kayu salib. Kita akan buka Alkitab kita. Di Lukas ayat 23, pasal 23 ayat 34. Lukas pasal 23 ayat 34. Ini adalah perkataan Yesus yang pertama. Lukas pasal 23 ayat 34. Kita akan kupas kata-kata terakhir Yesus di kayu salib. Media bisa tampilkan Lukas 23 ayat 34. Demikianlah firman Tuhan. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Perkataan pertama adalah pengampunan. Hubungan kita dengan Allah sudah rusak karena dosa. Kalau tidak ada pengampunan, kita tidak layak di hadapan Bapa di sorga. Karena Bapa di sorga itu kudus, maha kudus. Kita tidak kudus. Tapi karena Tuhan Yesus yang rela mengorbankan dirinya di kayu salib untuk kita, Dia harus bereskan dulu hubungan itu. Oleh karena itu pengampunan adalah hal yang paling awal yang Tuhan lakukan. Penebusan dosa adalah hal yang paling pertama yang Tuhan lakukan di kayu salib, sehingga kita layak di hadapan Bapa di sorga. Pada saat Yesus mengatakan ini, Dia sedang Dia sedang ditertawakan, Dia sedang diintimidasi, Dia sedang didakwa. Secara jiwa itu sudah sakit. Secara fisik lebih sakit. Tetapi di saat itu Dia mau mengampuni. Kalau Tuhan Yesus yang kita sembah mau mengampuni orang yang jahat sama Dia, bahkan yang mau membunuh Dia, kenapa kita nggak mengampuni orang lain? Pak, saya sakit Pak, saya kecewa Pak. Iya, Tuhan Yesus lebih sakit di kayu salib untuk kita. Kenapa kita nggak mau mengampuni? Ini yang Tuhan mau kasih tahu ke kita semua. Mungkin sebagian dari jemaat dan pengerja tahu apa yang saya alami. Pertanyaannya, apakah saya mengampuni? Saya mengampuni. Marah itu normal, kecewa itu wajar. Tapi pertanyaannya, mau nggak kalian mendoakan musuh kalian? Anak-anak saya tahu, ibu tahu. Saya mendoakan musuh-musuh saya. Mau nggak kalian mengampuni orang yang mungkin mengecewakan kalian? Saya sudah lama nggak ke marketplace kayak kemarin. Tiba-tiba saya masuk marketplace, Tuhan izinkan, dan saya ketemu orang-orang yang, menurut saya tuh saya nggak pernah ketemu manusia kayak gitu. Tapi kalau Yesus ada dalam hidup kita dan kita menghidupi karakter Yesus, kita akan mengampuni orang lain. Mengampuni orang-orang yang menganiaya kita, orang-orang yang membunuh kita, orang-orang yang menyingkirkan kita. Tuhan Yesus juga melakukan hal yang sama. Kalau kita menghidupi Tuhan Yesus hidup dalam hati kita, kita pasti mengampuni. Itu penting.
Bahkan doa Bapa kami yang Tuhan Yesus ajarkan, kita disuruh mengampuni agar kita diampuni. Gak boleh nyimpan kecewaan, kepahitan, gua gak boleh. Itu kalau bahasa khotbahnya dulu tuh, saya waktu belajar khotbah, mengharapkan orang lain minum racun, tapi kita yang minum racun. Jangan. Tuhan Yesus mau kita saling mengampuni. Apalagi sesama saudara seiman. Saya sesama orang yang bukan saudara seiman aja saya ampuni. Mau saya keluar, mau saya dibenci, ya, mau saya ditinggalkan gitu kan, saya ampuni kok. Jadi yang pertama itu adalah pengampunan dosa. Kenapa? Ketika kita mengampuni orang lain, maka dosa kita juga diampuni. Itu penting. Ingat loh, kalau kita nggak mengampuni orang lain, tiba-tiba sangkakala bunyi, di sini masih kotor, marah, kecewa, benci, akar pahit, sangkakala bunyi. Kalau tertinggal gimana? Mana saya tanya di ikul saya. Saya mau tanya sekarang. Saya ulang lagi pertanyaannya di mimbar. Kalau pengangkatan itu terjadi dan kita tertinggal, saya mau tanya, mau ngapain? Yang lain terangkat nih, kita tertinggal nih. Terus kita mau ngapain? Mau pulang ke rumah? Mau baca Alkitab? Mau doa semalam-malaman? Emang bisa? Emang bisa kita tiba-tiba jarak berapa jam kemudian kita terangkat, nyusul? Gak ada kloter selanjutnya. Gak ada ya. Dan setelah masa rapture itu terjadi, apa yang terjadi? 7 tahun goncangan. Itu ngeri loh. Coba aja baca Wahyu Materai 1 sampai Materai 7. Baca aja tuh. Jadi sekarang pertanyaannya, kita siap gak terangkat? Ingat loh, kedatangan Tuhan itu gak ada yang tahu loh. Kita harus berjaga-jaga loh. Dan kita sudah dikasih tahu kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Jadi jangan main-main. Tuhan bukan seperti manusia melihat dengan mata, tapi Tuhan menyelidiki hati. Saya kasih tahu nih, saya sebagai bapak rohani, hati kita harus bersih, hati kita harus tulus, hati kita harus suci. Jangan kotori dengan hal-hal yang sedang kita hadapi, tapi kita harus mengingat hal-hal yang akan datang, yaitu kita hidup di surga selama-lamanya. Jadi harus saling mengampuni. Itu yang pertama. Itu arti perkataan Tuhan Yesus yang pertama. Perkataan yang kedua adalah di Lukas 23 ayat 43. Tadi 34, sekarang 43. Dibalik angka belakangnya. Demikianlah firman Tuhan, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Itu perkataan yang kedua. Apa artinya? Menjamin keselamatan ketika kita bertobat. Ada jaminan keselamatan. Yang pertama adalah pengampunan dosa, pemulihan hubungan dengan Bapa di surga. Yang kedua adalah jaminan keselamatan. Menarik memang, saya sering ditanya sama teman-teman dari keyakinan lain, kebanyakan adalah orang-orang yang bukan biasa tapi pengurus dari keyakinan lain. Mereka sering bertanya, Pak, kalau begitu hanya orang Kristen yang masuk surga? Saya bilang, dengan senang hati saya jawab, ya. Kenapa? Saya cuma jawab sederhana aja. Tuhan saya itu satu-satunya orang pribadi yang menjadi manusia, dilahirkan oleh seorang perawan, mati dan bangkit dan naik ke surga. Sekarang pertanyaannya, apakah yang lain demikian? Sederhana jawaban saya seperti itu. Kalau dia bisa mengalahkan maut dan dia lahir dari seorang perawan, berarti dia bukan manusia pada umumnya.
Dia adalah pribadi yang ilahi dan menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Karena semut hanya bisa diselamatkan dengan bahasa semut. Kucing hanya bisa diselamatkan dengan bahasa kucing. Manusia hanya bisa diselamatkan dengan bahasa manusia. Manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling baik. Kenapa? Karena diciptakan serupa segambar dengan Allah. Banyak doktrin di luar sana mengatakan, kalau gitu kita jadi penjahat aja Pak. Jadi penjahat, setelah itu sebelum kita mati kita bilang, Tuhan, saya minta ampun. Kalau Engkau ada di Firdaus, bawa aku bersama-sama denganmu seperti penjahat yang di kayu salib. Pertanyaannya sekarang, kalau punya waktu sebelum detik-detik terakhir kita pulang, dikasih kesempatan untuk mikir dan ngomong, Tuhan, saya menyesal atas dosa saya, ampuni saya mau ikut dengan Engkau, seperti penjahat yang tadi. Itu mungkin bisa masuk surga. Tapi pertanyaannya, kalau begitu kejadian, jebret, jangankan mikir, cuma ngerasakan apa? Sakit. Dulu sekali pernah ada kejadian itu, ada pencuri pelok mobil, bawa mobil Avanza, lewat lorong terowongan di Pelita. Jadi dalam mobil itu isinya pelok mobil penuh pelok mobil curian. Karena ada bunyi sirine patroli, bukan ngejar dia, sirine patroli, dia terdakwa tertuduh, dia ngebut tidak terkendali, nabrak terowongan itu, mati. Oh, matinya gimana? Itu pelok-pelok di belakang itu karena dia ketabrak, maju semua ke depan, kepalanya hancur, mati di tempat. Sekarang pertanyaannya, kalau itu anak Tuhan, sempat gak dia minta ampun? Belum tentu. Jadi, selama kita diberikan nafas kehidupan, selama kita diberi kesempatan, kerjakan keselamatan. Jangan berharap nanti aja Pak, nanti aja tobatnya nanti aja Pak. Masih lama, Tuhan Yesus dari kemarin bilang suruh mau datang, nggak datang. Kita nggak tahu. Kalau tiba-tiba dia datang, sangkakala bunyi, terus semua terangkat, kita tertinggal sendirian di gereja. Kalau sendirian, kalau di gereja, kalau di rumah, telepon teman semua nggak ada yang angkat, WA nggak ada yang jawab. Langsung buka TV lihat terjadi fenomena alam, banyak orang-orang hilang. Kita udah lihat rapture, bajunya tinggal, mobilnya kosong. Tapi saya rasa nggak akan ada kerusuhan. Kenapa? Roh Kudus tertib. Jadi saat pengangkatan tidak ada kacau beliau kayak pesawat pilotnya hilang, pesawatnya nabrak, itu enggak. Saya rasa nggak begitu. Roh Kudus tertib. Tiba-tiba terjadi pengangkatan. Ya, saya nggak tahu kapan. Bisa jadi itu yang setahun sekali ke gereja, mungkin Natal baru pengangkatan, karena setahun sekali ke gereja baru anak Tuhan baru kumpul semua di Natal ya. Kalau hari-hari biasa belum tentu ada di gereja. Kalau Natal saya jamin gereja penuh di mana-mana, ibadah berapa sesi penuh. Nah mungkin pengangkatannya di situ kalau mau Tuhan selamatkan banyak orang percaya. Kalau hari Minggu saya nggak tahu. Itu mungkin. Tapi itu otoritasnya Tuhan. Kalau tiba-tiba diangkatnya hari Rabu, yang nggak ikut call gimana? Kan saya juga nggak tahu. Ya kan? Hari Jumat menara doa, Pak saya izin Pak. Begitu pengangkatan. Begitu hari Minggu ibadah, Novi nggak ada, Rendina nggak ada, semua pemusik hilang. Dia bawa gitar dari atas nyanyi. Tuhan, tolong saya Tuhan. Jadi jangan melihat doktrin yang lain mengatakan bahwa kalau gitu seperti penjahat aja, dia aja nggak dibaptis kok, nggak terima Yesus langsung masuk surga. Ya sekarang pertanyaannya, sekarang dia disalib, nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau kita kan nggak disalib nih, kita bisa melakukan sesuatu. Jadi berkat buat banyak orang, memuliakan nama Tuhan. Beda sama yang disalib. Yang disalib aja dia memuliakan nama Tuhan, dia bertobat. Gitu. Dia mengakui kedaulatan Tuhan. Nah kita yang dilepas nggak disalib, kakinya masih bisa jalan, tangannya bisa kerja, mau sama seperti itu? Enggak. Jadi jangan ikutin doktrin dari yang benar. Yang ketiga, Yohanes 19 ayat 26. Perkataan ketiga.
Ya, betul, itu perkataan ketiga. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Ayat berikutnya. Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumah. Di dalam kesakitan, di dalam penderitaan yang saya bilang tidak manusiawi. Karena dosa-dosa manusia seluruh dunia itu yang percaya kepada dia. Dia masih ingat tentang hubungan. Dia masih jaga tentang hubungan. Sekalipun dia dalam kesakitan, dia masih menjaga nilai sebuah hubungan. Jangan rusak hubungan. Terutama keluarga kerajaan Allah, jangan dirusak hubungannya. Ya. Dia menjaga hubungan. Dia titipkan ibunya ke anaknya, Yohanes, ya, ke Yohanes, anakmu itu maksudnya Yohanes, karena Yohanes adalah murid yang paling dikasihnya. Dan kepada Yohanes untuk ibu. Dalam kesakitan dia masih mikirin relasi, masih mikirin suatu tanggung jawab tentang hubungan sebuah keluarga. Nah, ini penting. Jemaat dan pengerjaan sudah berkeluarga, jaga hubungan. Pelayanan, jaga hubungan. Tadi juga keluarga. Jangan sampai hubungannya rusak. Tapi kita belajar sama Tuhan Yesus. Kita bertanggung jawab untuk menjaga sebuah hubungan. Masalah-masalah kecil udahlah hilangin aja deh. Tuhan mau datang. Tuhan mau datang loh. Nah, masalah besar dibikin kecil, masalah kecil hilangin. Jangan sampai kita, menurut saya gini loh. Saya mau tanya sekarang. Siapa yang masih belum nikah? Siapa yang mau menikah dengan segera? Coba lihat kiri kanan, mungkin ada pasangannya di sini udah lama, nggak tahu. Oh, ini yang Tuhan kirim. Teman-teman pelayanan saya banyak. Pak, saya nggak tahu, Pak, saya anggap dia adik, Pak. Saya anggap dia teman pelayanan saudara, Pak. Waktunya Tuhan jadikan saya suami istri. Udah lama dari dulu. Kalau yang sudah kawin jangan ya, yang belum kawin aja, belum menikah. Belum menikah. Sekarang saya mau tanya, kalau mau nikah, rencana mau nikah, mau cari anak kecil atau dewasa? Kenapa? Kenapa nggak mau cari yang imut-imut, yang mukanya kemerah-merahan seperti Daud? Karena pernikahan itu sebuah komitmen. Kalau sudah menikah di dalam Tuhan, nggak boleh bercerai kecuali bercerai mati. Jangan main-main ya. Jangan main-main. Saya bukan nakut-nakutin. Pernikahan itu bukan siap untuk dicintai, tapi siap untuk dilukai. Masa nggak datang ya? Sama cuma datang ya? Liburan ya Pak? Oh, liburan ya. Kuburan. Jadi pastinya kita harus cari yang dewasa, yang berkomitmen dalam sebuah pernikahan. Susah, senang, ribut. Yang satu ke utara, yang satu ke selatan kalau diranjang. Ya kan? Kalau udah punya anak, ada messenger. Bilang tuh ke mama kamu, ada disebut. Bilang tuh ke mama kamu. Lapar. Mamanya bilang tuh sama papa kamu. Udah siap. Itu kalau dari ribut kan gitu ya. Deket gitu ya. Wah, muka deket tuh. Suara wah. Padahal deket tuh. Jigong sampai muncrat, udah gak berasa lagi tuh. Nggak berasa lagi. Suara Tuhan dari dengar. Kenapa? Suara kita kan lagi kuat, namanya lagi marah. Itu iblis masuk. Makanya perlu yang dewasa. Apa maksudnya? Sebuah relasi itu bisa dipertahankan kalau kita semua dewasa. Kalau masih kecil, masih anak-anak, pikirannya masih imut-imut, nggak bisa. Dan Tuhan cari mempelai yang dewasa, bukan cari yang masih anak-anak. Kenapa? Kita dalam mempelai Kristus. Bilang kiri kanan, jadi dewasa.
Itu yang perkataan ketiga tentang penggunaan. Yang keempat, bentar. Matius 27 ayat 46. Matius 27 ayat 46. Demikianlah firman Tuhan. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus yang mengajarkan kita untuk memanggil Allah dengan panggilan Aba, Bapa. Alkitab dari Perjanjian Lama sampai kedatangan Tuhan Yesus selalu mengatakan Yahweh, Adonai, Elohim, El Shaddai, El Roy. Tapi Yesus hadir mengatakan Allah mau kita panggil dengan panggilan Aba, Bapa. Tapi uniknya pada saat ini Yesus tidak lagi memanggil Aba Bapa, tetapi memanggil Allahku, Allah. Eli, Eli. Kenapa? Karena pada saat ini hubungan Yesus dengan Allah putus. Dia bukan sebagai anak dan bapa lagi. Itu karena dosa kita semua yang ditanggung. Dia yang tidak berdosa menjadi berdosa karena kita. Dan dia tanggung dosa seluruh dunia yang percaya kepadanya. Dia terputus. Dia adalah domba yang kudus darahnya karena lahir dari seorang perawan. Yesus bukan lahir dari hasrat biologis, tapi dari hasrat ilahi. Darahnya kudus, hidupnya kudus, domba yang kudus, yang bisa menebus dosa semua manusia yang percaya kepadanya. Pada saat dia menanggung semua dosa itu, hubungannya terputus. Sehingga dia bisa panggil, Allahku, Allah, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini penderitaan yang luar biasa. Penderitaan yang paling mengerikan adalah ditinggalkan oleh Allah. Saya pernah cerita di sini, saya pernah murtad ya. Ini yang baru-baru belum tahu. Saya pernah murtad, saya pernah meninggalkan Yesus. Tapi puji Tuhan saya dipanggil balik sama Tuhan. Kalau nggak dipanggil balik sama Tuhan, saya rasa saya nggak ada di sini, keluarga saya nggak dipulihkan, kita semua gak diberkati. Jadi serangan terbesar saya waktu itu ya keluarga. Jangan sampai kita ditinggalkan oleh Allah. Karena dia adalah sumber kehidupan. Bahkan dia adalah pemilik kehidupan. Jangan main-main dengan Tuhan. Saya kasih tahu, jangan main-main dengan Tuhan. Tapi kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan setulus hati, percayalah, kita semua akan merasakan surga sebelum kita ke surga. Masalah boleh ada, tapi kemenangan ada di tangan surga. Gak akan bisa mengalahkan kita ketika Allah di pihak kita. Ini adalah tingkat spiritual tertinggi, kesedihan tertinggi dalam spiritual ketika Allah meninggalkan kita. Dan Yesus alami ini. Jadi kalau kita mengalami, merasa kita pernah ditinggalkan, kok kita merasa doa kita gak dijawab, teman-teman kita kok kayaknya malah menghakimi kita, mendakwa kita, Tuhan mau ngomong sama kita sekarang. Dia pernah mengalami ini. Dia pernah mengalami ini. Jadi kalau ada yang bermasalah seperti itu, datang kepada Tuhan, cari Tuhan. Dia pernah mengalami ini. Dan dia mengalaminya untuk kita, supaya kita keluar sebagai pemenang.
Ini perkataan yang keempat. Perkataan berikutnya, balik lagi ke Yohanes 19 ayat 28. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Ada penggenapan firman dalam kitab suci. Dan ini pernah dirasakan oleh pemazmur Daud. Dalam secara fisik, ketika dia digantung, darah itu akan mengalir dengan cepat, sehingga ada dehidrasi yang luar biasa. Karena darahnya sudah mulai kering. Bisa kebayang ya, sini keluar darah, sini keluar darah, kakinya keluar darah, dan digantung dalam tekanan. Tangannya ditekan, tadi kan dipaku, pakunya dijepit lagi. Kakinya itu dijadiin satu, Bapak Ibu, bukan menjadi dua ya. Kaki jadi satu. Kalau kaki kita dijadiin satu, rasa sakitnya kayak gimana? Itu dia jadi satu di paku. Ya. Itu sufferingnya, penderitanya luar biasa. Sekarang secara roh dia merasa ditinggalkan, secara jiwa dia dihina, dipermalukan, secara tubuh fisik dia sakit luar biasa. Itu luar biasa. Itu secara medis. Tapi secara spiritual, apa sih yang digenapi? Apa sih yang tertulis sehingga penggenapan itu harus terjadi? Buka Mazmur 69 ayat 22. Kalau di elektronik ayat 23 ya. Kalau di Alkitab normal ayat 22. Mazmur 69 ayat 22. Coba lihat dulu. Ya. Demikianlah firman Tuhan, bahkan mereka memberi aku makan racun, dan pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Kalau dalam normal kisah yang kita dengar dalam penyaliban Tuhan Yesus dikasih minum anggur asam satu kali. Pada umumnya cerita yang kita tahu dari kecil. Tapi kalau kalian belajar Alkitab, Tuhan Yesus dikasih minum anggur asam 2 kali. Nanti silakan baca kitab Matius. Di situ ada dikatakan 2 kali. Satu kali pada saat dia belum disalib, dia menolak. Yang kedua kali saat dia disalib, baru dia minum. Apa itu anggur asam? Anggur asam itu semacam cairan, apa namanya? Morfin. Jadi kalau tentara-tentara dulu zaman perang dulu, mereka bawa morfin. Yang kena mortir, tangannya buntung, itu dikasih morfin, penghilang rasa sakit. Nah, anggur asam itu dikasih untuk penghilang rasa sakit. Zaman itu. Ya. Jadi secara fisik, dia sudah merasakan kekeringan, darahnya sudah habis, dehidrasi tingkat tinggi, dikasih anggur asam untuk penghilang rasa sakit. Tapi secara spiritual, Daud pernah mengalami ini. Daud pernah mengalami kekeringan, kekosongan, kesendirian, kehausan dalam padang gurun. Kehausan ini berbicara tentang kesendirian. Nggak ada teman, nggak ada siapa-siapa. Hatinya kosong. Daud pernah mengalami. Bahkan juga kalau kita lihat koneksinya dengan Mazmur 22. Mazmur 22. Ayat 16. Ayat 16. Nah, perhatikan di sini. Kekuatanku kering seperti beling. Lidahku melekat pada langit-langit mulutku. Dan dalam debu maut kau letakkan aku. Sekali lagi berbicara tentang kehausan rohani. Mazmur berbicara tentang kehausan rohani, kesendirian, kesepian. Makanya waktu di Yohanes 4 ketika Yesus bertemu dengan
perempuan di sumur Yakub itu berbicara tentang kehausan rohani. Barang siapa minum dari air sumur ini akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum daripadaku tidak akan haus, karena engkau memperoleh air yang hidup. Yohanes 4. Ya. Coba kalau dilihat perikopnya, Mazmur 22 apa? Allahku, Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Daud pernah mengalami ini, pemazmur pernah mengalami ini. Bayangkan Alkitab ribuan tahun yang lalu, Tuhan genapi. Itu luar biasa Alkitab. Tuhan pernah merasakan kehausan rohani. Barang siapa di sini yang merasakan kehausan rohani, nggak pernah bisa merasakan hadirat Tuhan, blank spot. Kok yang lain pada nangis, kok yang lain pada deep worship, kok saya nggak bisa Tuhan? Ini kehausan rohani. Tuhan mau katakan, Dia sudah mengalaminya di kayu salib untuk kita. Dia akan pulihkan kita. Perkataan yang selanjutnya, Yohanes 19 ayat 30. Yohanes 19 ayat 30. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. It's finished. Tetelestai dalam bahasa Ibrani. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Yesus tidak bisa dibunuh. Saya katakan sekali lagi. Yesus tidak bisa dibunuh. Tidak ada satu otoritas pun, tidak ada satu kuasa pun yang bisa Yesus membuat Yesus mati terbunuh. Tapi yang benar adalah Yesus menyerahkan nyawanya dengan sukacita, dengan sukarela untuk menyelesaikan tugasnya di dunia ini. Tidak ada satu kuasa pun yang bisa membunuh Yesus. Pak, tahu dari mana? Ketika ia ditangkap di Taman Getsemani, dia bilang, saya bisa kirim loh satu laksa malaikat untuk ke sini. Bisa. Yang bisa membuat Yesus mengalami kematian adalah kesadaran penuhnya untuk menggenapkan hukum Taurat, bukan meniadakan hukum Taurat. Jangan pernah bilang hukum Taurat ditiadakan. Saya nggak setuju, saya nggak sepakat. Saya banyak ayat itu. Tapi menggenapkan hukum Taurat. Lewat apa? Melalui kematian, melalui nyawanya. Dia menyerahkan. Ini penting. Semuanya sudah selesai. Apa artinya? Dosa saya, dosa Anda, dosa kita semua. Ketika kita mengakui dosa di hadapan Tuhan, dan kita mau bertobat, kita mau diubahkan, kita mau diperbaharui, kita mau didewasakan, maka Tuhan Yesus bilang, nah, semuanya sudah selesai dengan kematian dari kayu salib. Semuanya sudah selesai. Jangan pernah tertuduh, jangan pernah terdakwa, si orang gak bener Pak. Saya mau bilang, saya juga. Saya nakal Pak, saya juga. Saya berdosa Pak, saya juga. Tapi kita punya Tuhan Yesus yang sama. Tuhan Yesus yang mau menolong kita, mau mengubahkan kita, mau menguduskan kita, mau menyelamatkan kita, bahkan mau kita tinggal selama-lamanya dengan Dia. Ini Tuhan Yesus yang luar biasa. Semua karyanya di salib sudah selesai. Tapi terus jangan bilang ya, ajaran Kristen juga ada yang ngomong gitu, kan sudah selesai Pak, berarti kita bisa dosa lagi dong, kan udah selesai. Saya bilang, sekali selamat tetap selamat, kan Yesus sendiri yang ngomong sudah selesai. Iya, karya Yesus di kayu salib sudah selesai, tapi kita hidupnya belum selesai. Hidup di dunia ini adalah peperangan. Hidup di dunia ini adalah pertempuran.
Hidup di dunia ini adalah investasi kita untuk ke hidup selanjutnya. Jangan sampai salah investasi. Tuhan kasih kesempatan kita dalam hidup untuk menginvestasikan hidup kita selama kita hidup untuk memuliakan nama Tuhan, dan nantinya kita akan masuk surga selama-lamanya. Ada hidup setelah kehidupan ini. Jadi jangan dengarkan ajaran-ajaran yang aneh-aneh di sana. Kenapa? Karena kalau kita salah mengartikan Alkitab, kita salah langkah, itu bahaya. Kita harus kerjakan keselamatan, kita harus muliakan Tuhan. Pastikan bahwa hidup kita jadi berkat. Jangan buang waktu, jangan hilangkan waktu, karena waktu tidak bisa dikembalikan. Dan perkataan yang terakhir, Lukas 23 ayat 46. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Yesus mati bukan dalam kekalahan. Yesus mati dalam kemenangan. Kalau dia nggak mati, nggak ada kebangkitan. Dia harus mati, sehingga dia harus bangkit. Kita tahu hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Dia bangkit untuk kita. Dia ada di alam maut untuk mengambil kunci kerajaan maut. Dia ada di alam maut untuk mengalahkan maut. Semua buat siapa? Buat kita semua. Supaya kita semua memperoleh hidup. Amin. Maut tidak berkuasa atas kita, karena kita punya Tuhan Yesus yang hidup. Jadi jangan takut dengan ekonomi yang mati. Jangan takut dengan hubungan keluarga yang mati. Jangan takut dengan kerohanian yang mati. Karena Tuhan sudah mengalami dan Tuhan mengalahkan semuanya dengan kebangkitan Dia. Akan ada kebangkitan ekonomi, akan ada kebangkitan relasi warga, akan ada kebangkitan pelayanan, akan ada kebangkitan gereja, akan ada kebangkitan penuaian. Karena semua akan Tuhan bangkitkan. Tuhan Yesus sudah mengalami dan Dia menang. Kita punya Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus sayang sama kita. Hari ini Tuhan mau kasih tahu sama kita. Tiap tahun kita rayakan Paskah. Tiap tahun kita lihat makna Paskah yang berbeda-beda. Tapi satu hal yang pasti, karya salib Yesus itu untuk membuat kita mendapatkan berkat Abraham. Galatia 3 ayat 13. Tambahan, tiba-tiba saya dapat. Ini nggak ada di materi khotbah. Galatia 3 ayat 13. Demikianlah firman Tuhan. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Orang yang gantung diri, orang yang tergantung, itu adalah terkutuk. Tidak diterima di surga, tidak diterima di bumi. Terkutuk, digantung. Ya, makanya Absalom matinya juga tergantung. Tapi Yesus yang tidak berdosa, Dia berdosa gantikan kita untuk jadi terkutuk. Sebenarnya kita yang terkutuk. Ketika kita gagal melakukan hukum Taurat, maka kita akan jadi terkutuk, dan bahkan terkutuk sampai keturunan ketiga dan keturunan keempat. Cara ngertinya gimana? Gini, contoh. Engkong dari engkong kita punya istri 2, engkong kita punya istri 2, papa kita punya istri kedua. Nah, kita turunan ketiga dari engkong kita tuh, engkong punya engkong, nanti punya istrinya 2. Engkong kita sakit bengek, misalkan gitu ya. Terus engkong kita juga sakit bengek. Terus papa kita sakit bengek. Nah, kita keturunan. Engkong kita suka main judi. Engkong kita main judi, papa kita main judi, nah kita main judi. Nah, itu keturunan. Itu keturunan tuh. Pak, bisa diputuskan kan? Bisa, oleh darah Yesus.
Yesus mati untuk melepaskan kutuk. Ini penting nih, makanya ada namanya pelepasan. Ini penting, saya diingat ini. Ya. Ini kutuk jalan terus tuh sampai keturunan ketiga keempat. Nah, ayat selanjutnya mengatakan begini, ini baru kutuk keturunan ya, ayat 14. Galatia 3:14. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Berkat apa yang kita terima? Berkat Abraham. Kutuk hukum Taurat dihapuskan, digantikan dengan berkat Abraham. Berkat Abraham apa aja, Pak? Baca kisah kitab Abraham di kitab Kejadian. Kejadian 17 dari 17 sampai sekian lah, baca aja nanti. Apa aja berkat Abraham? Abraham itu diberkati untuk memberkati, itu yang pertama. Berkat Abraham itu yang kedua, diberkati melimpah dengan ucapan syukur. Abraham tidak pernah bersungut-sungut. Dia bersyukur. Yang ketiga, diberkati itu semakin cinta Yesus. Ini nanti bahan khotbah saya nanti. Ini bahan khotbah saya nanti minggu depan. Diberkati semakin cinta Yesus. Abraham diberkati, Ishak anaknya satu-satunya disuruh korbankannya, dia korbankan. Semakin jatuh cinta dia kepada Allah. Ya. Bahkan melalui berkat Abraham juga, Abraham memberikan persepuluhan ke Imam Melkisedek. Itu 4 berkat Abraham. Dan dia menjadi bapa segala bangsa. Jadi arti makna salib ini sangat-sangat indah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Berbahagialah kita menjadi pengikut Yesus yang disebut Kristen. Berbahagia. Kenapa? Karena Tuhan kita hidup. Yesus itu hidup. Dia gantikan kita. Kutuk-kutuk kita dihapuskan, digantikan dengan berkat. Kutuk menjadi berkat. Ini arti makna salib. Bukan meniadakan hukum Taurat, menggenapi hukum Taurat. Menggantikan kita untuk dihukum sesuai dengan hukum Taurat. Puji Tuhan, Tuhan Yesus ada dalam hidup kita. Dan saya percaya, pulang dari tempat ini, sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kami silakan untuk maju ke depan. Saya sangat bersyukur ketemu Tuhan Yesus. Kalau sekarang saya ada di mimbar ini, mungkin Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian berbicara tentang orang-orang pilihan Tuhan, hamba Tuhan yang hidupnya kudus, hidupnya diberkati, baik secara rohani, jasmani, maupun materi. Tetapi saya mau kasih tahu Bapak Ibu, saya sebenarnya nggak layak di sini, nggak layak. Banyak kejahatan, banyak dosa, banyak pelanggaran yang sudah saya lakukan. Dan semuanya menyedihkan hati Tuhan. Tapi Tuhan kita tuh sabar banget. Tuhan Yesus tuh baik banget. Kalau nggak ada kasihnya itu saya nggak bisa selamat. Karena saya pikir dunia ini banyak menerima saya. Tapi ternyata sorga lebih menerima saya. Saya menjadi berharga di mata Tuhan. Kita melayani itu juga, itu satu kehormatan bagi saya. Saya sama ibu dalam usia tua kami masih mikirin jemaat, masih mikirin pelayanan. Kadang kami nggak mau mikirin hal-hal kecil. Kenapa? Karena kami mau jaga hati. Kami tahu Tuhan sudah mau datang. Kami pikirkan karya-karya besar untuk kemuliaan Tuhan, supaya semuanya diberkati, semuanya boleh menikmati kebaikan Tuhan. Makanya Bapak Ibu, jangan tinggalkan Yesus. Yesus itu sudah ngalamin semuanya dan Yesus keluar sebagai pemenang. Dia tahu apa yang kita rasakan. Dan dia akan sembuhkan kita, dia akan pulihkan kita, dia akan perbarui kita. Untuk apa? Supaya kita
siap menjadi mempelai Kristus yang dewasa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari berdiri, kita nyanyikan satu lagu. Biar lagu ini menjadi satu deklarasi iman. Hanya Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya.
buat selalu. Siapakah kami tanpa Engkau? Tapi kami begitu berharga di hadapan. Karena Engkau ingin kami hidup bersama. Berikan kami kekuatan. Berikan kami kuasa kemenangan oleh Roh Kudus. Karena salib-Mu. Benar Tuhan, adalah mujizat bagi kami boleh dipulihkan. Adalah mujizat bagi kami boleh bertemu dengan Engkau. Dulu kami sampah Tuhan, dulu kami kotor Tuhan. Dulu kami jahat Tuhan. Dulu kami sering menyedihkan hati-Mu. Tapi Engkau terima kami apa adanya. Engkau tidak buang kami, tapi Engkau pilih kami. Engkau mandikan kami dengan darah-Mu Tuhan. Siapakah kami Tuhan begitu berharga di hadapan-Mu, sehingga Engkau memilih kami. Engkau yang tidak berdosa gantikan kami. Engkau disiksa Tuhan, Engkau dipermalukan, Engkau dihina, Engkau disakiti, Engkau dicambuk. Itu semua supaya kami layak di hadapan Bapa di sorga. Terima kasih Bapa yang baik, yang sudah mengutus anak-Mu Yesus, yang mati gantikan kami, yang mati buat kami. Bahkan lebih lagi, karya salibnya tidak berhenti. Karya salibnya terus ada sampai hari ini. Karya salibnya selalu memperbaharui kami, menguduskan kami, waktu demi waktu, sehingga kami menjadi ciptaan baru. Abba Bapa, dunia semakin jahat, kedatangan-Mu sudah semakin dekat. Mampukan kami Abba untuk boleh berjaga-jaga, terus mengerti perkataan Yesus di kayu salib sebelum Kau meninggalkan dunia ini. Roh Kudus buat kami mengerti, mampukan kami untuk melakukan, untuk mengampuni, bahkan menjaga hubungan. Juga lebih lagi untuk menerima keselamatan. Ajarkan kami untuk lebih dekat dengan Kau, sehingga tidak ada kehausan rohani di tempat ini. Semuanya dipuaskan oleh hadirat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat pesan-Mu.
tahu Tuhan kami adalah Tuhan yang pemenang, Tuhan yang memegang kemenangan, Tuhan yang adalah sumber kemenangan. Kami percaya kami semua adalah biji mata Tuhan. Biarlah Engkau perhatikan kami, jangan tinggalkan kami Tuhan, Engkau pegang tangan kami. Jangan biarkan kami memegang tangan-Mu, tapi biarlah Engkau yang memegang tangan kami. Karena ketika Engkau memegang tangan kami, tidak akan terlepas Tuhan dan akan termanterai. Ajarkan kami untuk lebih dekat dengan-Mu Tuhan. Ajarkan kami untuk jadi dewasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Tuhan Yesus. Kasih Bapa. Masing-masing merenung tentang karya salib Tuhan. Biarlah karya salib ini tidak sia-sia, tapi karya salib Yesus menjadikan kita berharga di hadapan Bapa di sorga.
Terima kasih Roh Kudus. Kami boleh belajar makna Paskah pada hari ini. Kami percaya bahwa tidak ada satu orang pun yang pulang dengan tangan hampa. Tapi semuanya Tuhan, semuanya Tuhan membawa pulang berkat sorga di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kami adalah yang terkasih dan terpilih di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Roh Kudus, mampukan kami untuk terus menghidupi karya salib Yesus dalam hidup kami, sehingga kami tidak ada main-main lagi. Kami tidak ada main-main lagi di hadapan Tuhan. Tapi kami semua menyadari pengorbanan Tuhan buat kami sangat-sangat berharga. Terima kasih Bapa yang baik. Roh Kudus, bantu bahkan kami. Roh Kudus, bantu perbaharui kami. Materaikan kami untuk menjadi manusia baru dalam Tuhan. Terus berkarya, terus jadi berkat yang hidup, berkat surga yang mengalir buat banyak orang. Dan nama Tuhan dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik buat firman-Mu. Terima kasih buat lawatan-Mu. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat karya salib. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Mari kita buka kedua tangan kita dan pintu hati kita dalam Tuhan untuk menerima berkat yang terbaik dari surga. Kekasih Kristus, sama seperti Engkau membuka kedua tangan dan pintu hatimu di hadapan Tuhan, pintu surga terbuka di hadapanmu. Pulanglah dan terimalah berkat penebusan dosa, berkat kemenangan, berkat keberhasilan, berkat keberuntungan, berkat kesembuhan, berkat pengudusan, berkat keselamatan, berkat Abraham, Ishak, dan Israel, serta kasih karunia yang berlimpah-limpah dan shalom dari Allah Bapa kita di surga melalui Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus sendiri yang akan menjemput kita semua di awan-awan yang permai, pribadi lepas pribadi, sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap dari kita yang sudah menerima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu dan selamat Shalom. Happy